Mbah Buyut Regen atau Kiai Ngabehi Bratanegara Regen atau Kiai Tumenggung Regen Ki Ngabehi Bratanegara Gresik. Makamnya berada di kompleks ini, Makam Pusponegoro Bupati pertama Gresik, Jalan Malik Ibrahim, Gapura Sukolilo, Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kiai Tumenggung Regen Ki Ngabehi Bratanegara atau Mbah Buyut Regen, beliau ini merupakan pendiri sekaligus leluhur Desa Yosowilangun dan ayah kandung dari Mbah Joko Untung. Beliau ini adalah masih keturunan dari Bupati pertama Kiai Tumenggung Pusponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, setelah kami berziarah ke makam Mbah Joko Untung beserta keluarganya yang berada di Gunung Malang, Yosowilangun, Kecamatan Manyar, kami berdua kali ini dalam perjalanan akan berziarah ke makam beliau Mbah Buyut Regen atau Kiai Ngabehi Bratanegara Regen atau kita mengenalnya sebagai Kiai Tumenggung Regen Ki Ngabehi Bratanegara yang makamnya berada di kompleks makam Pusponegoro Bupati pertama Gresik, Jalan Malik Ibrahim, Gapura Sukolilo, Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mbah Buyut Regen atau Kiai Tumenggung Regen Ki Ngabehi Bratanegara, beliau ini merupakan pendiri sekaligus leluhur Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan termasuk pula ayah kandung dari beliau Mbah Joko Untung atau Raden Joko Untung, sang bapak pembangunan kota Gresik. Asal-usul berdirinya Desa Yosowilangun begini ceritanya. Desa Yosowilangun terdiri dari 3 kampung yang telah disatukan. Penyatuan ketiga kampung tersebut dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antar warga kampung di dalam memperebutkan sumber air bersih. Ketiga kampung itu adalah Kampung Dargo di barat, Kampung Penjalinan di tengah, dan Kampung Meduran di timur. Kampung-kampung tersebut disatukan oleh Bupati Gresik ke-10, yaitu Kiai Tumenggung Bratanegara atau kita mengenalnya dengan sebutan Mbah Buyut Regen yang merupakan ayah kandung dari Mbah Joko Untung, dan ternyata pula Mbah Buyut Regen ini masih keturunan dari Bupati pertama, yaitu Kiai Tumenggung Pusponegoro. Desa Yosowilangun termasuk desa yang letaknya di tengah sawah dan ladang, jauh dari jalan raya. Desa Yosowilangun dikelilingi oleh tumbuhan bambu yang sangat lebat. Namun sekarang wilayah Desa Wilangun atau Yosowilangun menjadi ramai seiring dengan dibangunnya perumahan GKB di sebelah baratnya.
Sejarah Desa Yosewilangun ini bermula pada tahun 1780-an. Pada saat itu datanglah seorang kiai yang bernama Kiai Tumenggung Brotonegoro atau Mbah Buyut Regen dengan maksud menyebarkan agama Islam. Pak Kiai tersebut merupakan putra dari Kiai Ngabehi Joyonegoro atau biasa disebut dengan Kiai Gede Panonton Sore. Pada waktu itu, Bupati Gresik masih dijabat oleh Kiai Puspo Diwangsa pada tahun 1669 sampai tahun 1732, dan beliau mempunyai gelar Kyang Tumenggung Pusponegoro yang mempunyai 5 putra dari garwa Padmi, yaitu Kiai Ngabehi Joyonegoro, Kiai Ajeng Wirodirjo, Kiai Ngabehi Mertodirjo, dan Raden Mertodirjo. Dan masih ada putra dari garwa Panumping yang berasal dari garwa Panumping dari Giri Gajah yang menurunkan Kiai Ngabehi Yudonegoro, Kiai Ngabehi Brotorejo, sedangkan dari garwa Panumping yang paling muda atau termuda menurunkan Kiai Ngabehi Surawikromo, dan Kiai Tumenggung Pusponegoro adalah bupati pertama yang menjabat di Gresik. Kemudian bupati pertama Kiai Tumenggung Pusponegoro itu wafat dan dimakamkan di Gresik. Makamnya di tempat ini, yaitu di Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Gapura Sukolelo. Kompleks dari Kiai Tumenggung Pusponegoro memang satu kompleks dengan makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, tapi khusus untuk Pusponegoro ini adalah dihuni oleh keluarga beliau sendiri. Dan kompleks makam Pusponegoro digantikan oleh, maksud saya adalah kompleks makam Asmarataka, dan dikenal saat ini dengan sebutan Kompleks Makam Pusponegoro. Kiai Tumenggung Pusponegoro itu sendiri digantikan oleh putra tertua, yaitu Kiai Ngabehi Joyonegoro pada tahun 1732 hingga tahun 1739 dengan gelar Kiai Ngabehi Joyonegoro dan gelar Kiai Tumenggung Joyonegoro. Beliau memiliki 11 putra dari pernikahannya dengan Nyai Ayu Sutradotno atau garwa Padmi, dan menurunkan atau memiliki keturunan Nyai Ageng Adiretno, Kiai Suronegoro, dan Nyai Ajeng Puspodirjo. Sedangkan dari garwa Panumping, Mbok Ayu Cempo asal Giri menurunkan atau memberikan anak Nyai Ageng Mertodirono, Kiai Ngabehi Astrodirjo, Nyai Windunegoro, dan Nyai Ajeng Madunten. Dari silsilah tersebut, Kiai Tumenggung Brotonegoro adalah putra ke-10 dari Kiai Tumenggung Joyonegoro, dan beliau diangkat sebagai Bupati Gresik kedua atau cucu dari Kiai Tumenggung Pusponegoro. Karena kearifan dan kesabarannya dalam berdakwah dan selalu menebarkan kebaikan, tak lama kemudian banyak penduduk setempat mulai menyukai beliau dengan perilakunya, dan dari dakwah tersebut banyak masyarakat yang memeluk agama Islam, dan beliau meluruskan agama Islam ke arah yang lebih baik lagi, karena di desa tersebut memang masih sangat kental atau masih dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha.
Ya, ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya sudah masuk ke kompleks makam Pusponegoro Bupati pertama. Di sini ada beberapa batu raksa dan saya masuk ke sini, saya akan mencari dari makam beliau Mbah Buyut Regen. Makam Mbah Buyut Regen ini memang tidak berada di depan. Kita harus mencarinya dulu, dan di sini kita bisa menyaksikan bersama masing-masing dari batu raksa ini adalah makam dari beliau, masih keturunan atau keluarga dari Bupati pertama, Bupati Pusponegoro. Ya, kita masuk, kita bisa melihat-lihat. Nanti untuk makam beliau Mbah Buyut Regen memang letaknya di paling pojok sendiri, dan kondisi memang tidak seperti makam-makam yang lainnya. Makam beliau Mbah Buyut Regen memang tidak jauh dari pintu makam pahlawan. Ya, jadi makam-makam kuno ini adalah makam keluarga beliau, Bupati pertama, yaitu Bupati Pusponegoro atau Kiai Tumenggung Pusponegoro. Dan memang makam ini sangat estetik sekali. Baik dilihat dari arsitektur bangunannya, dari tanaman-tanaman yang tertata, memang sangat luar biasa. Tata kelola bangunan masing-masing makam dari keluarga beliau satu dengan yang lainnya memang tidak sama. Ada yang dicungkupi, ada yang dalam keadaan terbuka, dan biasanya ditutup atau tidak ditutup itu biasanya disesuaikan dengan penghuni dari kompleks tersebut. Ada yang suka terbuka, ada yang semasa hidupnya tertutup. Biasanya disesuaikan seperti itu. Temboknya ini benar-benar luar biasa. Di sini juga ada pendopo. Kalau kita mau istirahat juga ada tempatnya di sini. Memang ini satu kompleks dengan makam beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tetapi khusus untuk Kiai Tumenggung Pusponegoro ini memang sangat berbeda dengan makam beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah pendoponya atau aulanya, atau boleh juga kita sebut sebagai musola juga bisa, karena di sini kita bisa sholat, ngaji dan sebagainya, ataupun kita bisa istirahat di sini, di pendopo ini. Bapak Ibu perlu diketahui juga, Kiai Tumenggung Pusponegoro ini juga ada grup atau paguyuban khusus Kiai Tumenggung Pusponegoro. Kita lihat di situ Mbah Regen memang berbeda dari makam-makam lainnya, karena Mbah Regen ditutup dengan kelambu khas warna hijau tua atau hijau tonska, dan tempatnya memang paling pojok sendiri. Ini makam kuno semua, dilihat dari jiratnya, nisannya, coba kita saksikan bersama.
Loh ya, tanamannya pun ini sesuai dengan makam. Penataannya ini luar biasa ini. Besar-besar ini makamnya rata-rata. Karena memang makam dulu. Batu-batuannya juga tidak sembarang batu. Dan masing-masing gapura atau paduraksa ini ada tulisannya atau petunjuknya. Kalau kita tidak sabar, tidak keliling-keliling dulu, kita tidak bisa menemukan makam beliau Mbah Regen, yaitu leluhur atau sesepuh Desa Yosawilangun. Dan biasanya orang itu untuk menghormati, mengingat jasa kepahlawanan beliau. Nah, ini saya sudah ada di kompleks makam beliau Mbah Buyut Regen ya. Ini makamnya. Pokoknya di antara banyak makam yang ada di kompleks ini, ada satu cungkup khusus yang diberi kelambu warna hijau tua atau hijau tonska, ini hijau tua ya. Di situ ada tulisannya Mbah Regen, yaitu adalah sesepuh leluhur Desa Yosawilangun. Biasanya orang-orang setelah ziarah dari Mbah Joko Untung, beliau tidak lupa berziarah pula ke Mbah Regen yang merupakan sesepuh atau leluhur Desa Yosawilangun, ayah kandung dari Mbah Joko Untung, dan sekaligus juga berziarah ke Bupati pertama, yaitu Kiai Tumenggung Pusponegoro. Terima kasih. Demikian sekilas tentang Mbah Buyut Regen yang merupakan leluhur atau pendiri Desa Yosawilangun Manyar Gresik, yang ternyata pula masih keturunan dari Kiai Tumenggung Pusponegoro, Bupati pertama Gresik. Terima kasih masih setia di channel kami, channel Fahrudin Muisatin Present, yang selalu menginspirasi, mengedukasi, memotivasi Anda.